maringi kabarokahan anugrahan dan sehingga Pak insyaallah sampai menika kita saged maos sarangan kanthi kahanan sing tetep. Salawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lajengaken pembahasan kita tentang kegayutan kali hadis berikutnya yang berkaitan dengan huru-hara pada hari kiamat. Saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia ya sebuah zaman, yatamannawna fihi ad-dajjal, di mana zaman itu orang malah mengharap-harap datangnya Dajjal. Jadi pemikiran yang kadang-kadang ya membuat kita itu menjadi ya nggak habis pikir. Nanti ada zaman di mana kemudian manusia itu berharap untuk ketemu Dajjal mana. Qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi mimma zalik. Maka kemudian para sahabat itu berkata, ya, ini hadis dari Abu Hurairah ya, ketika kemudian beliau itu bertanya pada Kanjeng Nabi, qultu ya Rasulullah wa bi ami wa ummi bi abi wa ummi mimma zalik, demi ayah dan ibuku, kenapa mereka kok bisa melakukan yang demikian? Qala, maka Rasulullah mengatakan mimma yalqauna minal anai wal anai, penyebabnya karena mereka itu sudah didera oleh penderitaan yang terus-menerus. Jadi ma'asyiral muslimin, penderitaan yang bertubi-tubi itu membuat manusia menjadi putus asa. Karena itu wala ta'iyasu miraihillah. Jangan sekali-kali jenengan itu putus asa dengan rahmat Allah. Wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan sekali-kali jenengan itu putus harapan, ya putus rahmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Kalau Allah berkehendak, maka dosa jenengan akan diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu Rahman dan Rahim. Karena itu ma'asyiral muslimin, orang berputus asa sekalipun itu ada doa dan jalan keluarnya. Ini diceritakan oleh Ustaz Adi Hidayat, ketika seseorang itu buta, maka dia nyuwun ijazah kepada ya beliau untuk kemudian supaya dia sembuh dari butanya tadi. Tangan angel, Pak. Akhirnya kemudian beliau memberikan ya doa itu dari doanya Nabi Ayub. Yang tadi saya baca ya, Allahumma ani mazaliyatur wa anta arhamur rahimin. Itu diamalkan setiap hari. Maka ketika pada hari ke-15 ketika keluar dari kamar mandi, kaget dia. Tiba-tiba ada cahaya yang masuk gitu. Dan ternyata dia bisa melihat lagi. Nabi Ayub yang sakit hampir 20 tahun ini bisa sembuh ya karena membaca doa ini. Dan doa ini cuma pernyataan bahwa kita itu adalah makhluk yang lemah. Tidak ada permintaan spesifik untuk sembuh. Allahumma, ya Allah, ani sesungguhnya aku masaniyatur telah terkena kemudaratan. Wa anta arhamur rahimin, dan jenengan ya Allah arhamur rahimin, maha pengasih lagi maha penyantun dan penyayang. Cuma itu doanya. Dan itu bisa mengeluarkan seseorang itu dari penyakit yang berat, no way out, tidak ada jalan keluar, dan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dunia itu yang kemudian tidak ada jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang kemudian bertakwa pada Allah, diberikan jalan keluar. Israel dibantu Amerika membombardir Gaza, sehingga Gaza itu kemudian rata dengan tanah. Tapi kemarin itu ada badai yang kemudian menghantam Los Angeles, maka jangan bisa melihat ya, dari foto satelit, ya maka penampakannya sama dengan Gaza, dibalas spontan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat dahsyatnya ya daripada doa orang yang terzalimi, itu tidak ada ijab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kemudian doanya kaum muslimin yang terzalimi, kemudian dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan pertolongan dari sisinya. Ini kenapa kemudian orang-orang kok kemudian mengharapkan Dajjal? Karena saking beratnya mereka itu mendapatkan penderitaan. Kenapa hati mereka itu kok menjadi gelap gulita? Ini menurut Fudail bin Iyad di dalam kitab Hilyatul Auliya, di mana beliau mengatakan bahwa penyebab daripada hati yang hitam, hati yang sakit, hati yang kemudian ya seseorang itu ya hatinya menjadi pekat, itu karena khamsatun asya, karena 5 hal. Jadi khamsatul a'ya tumidul qalba. Ada 5 hal yang membuat hati itu bisa mati. Hati itu menjadi ya syaqaun apa? Menderita. Jadi hati yang menderita itu karena 5 hal. Khamsatun asya, 5 hal yang membuat al-qulubu yaqa'u fi syaqain, yang akan membuat hati itu jatuh ke dalam penderitaan. Dan ini kenapa mereka jatuh ke dalam penderitaan? Karena 5 hal ini. Yang pertama apa? Ya, yang membuat hati itu menjadi hancur. Kalau menurut Percil kan gitu ya. Oh, hati ibu limo perkara ini ya Percil ngoten ya loro hati. Kaping 1 kan ndelok gelang tanggane sing gedhe itu itulah Percil ya. Tapi ini ya 5 penderitaan ya yang akan menimpa seseorang. Yang pertama itu karena qaswatul qulub. Qaswatul qulub yaitu adalah hati yang keras. Bal asyaddul qaswah, bahkan lebih keras ya, kal hijarah, seperti batu. Sehingga ma'asyiral muslimin, kalau hati sudah keras, meskipun ilmunya tinggi, maka dia tidak akan mendapatkan asar atau bekas daripada ilmunya tadi. Tingkatan ikhlas itu ada 3. Kalau orang ikhlas pasti akan diberikan oleh Allah itu ya anugrahan atau rahmat dari Allah itu dengan besar sekali. Tingkatan yang pertama itu adalah kalau mereka beramal ayyamala liwajhillah. Mereka itu beramal karena apa? Hanya karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. La yaqbalu min amalin illa ayyakuna lahu ya qalban mukhlasan. Dan tidaklah Allah itu menerima sebuah amal kecuali kalau amal itu didasari oleh hati yang mukhlas. Hati yang senantiasa ikhlas. Karena itu qaswatul qulub itu akan membuat orang itu jadi apa? Nek wong Jawa ngarani tampeng. Tahu ya tampeng? Tampeng itu ya kemudian jadi dia paham, tapi kemudian dia itu ya emangnya gue pikirin cuek-cuek saja. Tidak punya empati sama sekali kepada orang lain. Enggak, kalau kita melihat generasi pada era sekarang, kenapa generasi sekarang ini kemudian mengalami penyakit yang sangat kronis yang namanya kesetisasi. Ya. Alias lumisasi. Sehingga kalau generasi Z sekarang disuruh untuk bekerja, wah ini juga sesuai passion. Ya pada, ya kalau disuruh itu nggak sesuai passion. Pak Embian isu-isu udah yang tawa, ya sudah kemudian rekoso, ya berbalur dengan keringat. Bahkan Edith mengarang elegi untuk ayah itu ya, melihat ya, betapa seorang ayah itu dengan berbagai macam penderitaannya itu berusaha untuk kemudian nalangi, menjadi banten atau tumbal daripada keluarganya. Itu zaman dulu begitu. Dan sekarang ini ya yang terjadi adalah generasi di mana mereka ketika kemudian menghadapi masalah itu malah lari. Karena itu ketika
Ali bin Abi Thalib dalam Nahjul Balaghahnya, idza habta say'an faqo fihi. Kalau jenengan kemudian menghadapi sesuatu, lawanlah sesuatu tadi. Jadi tidak boleh kita itu lari. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau orang itu ayyamala liwajhillah, kalau mereka itu beramal karena wajah Allah Subhanahu wa taala, la talaba sawabun, dan dia tidak mengharapkan sebenarnya syawab ya, atau kemudian tolak daripada pahala Allah. Ya, maka dia adalah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang kedua yaitu adalah ayyamala litolab as-sawabun. Ya, mereka itu mencari yaitu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khaufan min iqabillah, dan mereka itu takut azab Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan kedua. Ya, tingkatan yang kedua. Tingkatan yang pertama hanya Allah semata, yang kedua itu mengharapkan pahala dan takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap bagus ini. Mereka itu beramal untuk hasil dunia. Kalau mereka haji supaya dipanggil Pak Haji. Mereka haji supaya kemudian, ya kalau kemudian dia di podium itu, ya kemudian dia itu dihormati banyak orang. Atau kemudian membaca surah Al-Waqi'ah supaya sugih. Nah, ini jelas-jelas. Kan ada kan membaca surah Al-Waqi'ah supaya kaya. Apakah tidak boleh? Ya boleh. Karena kaya itu kan artinya istighna. Istighna itu apa? Merasa cukup. Ghina itu kan cukup. Jadi kalau semuanya sudah cukup, tidak ada masalah. Coba di dalam ya kitab klasik itu dikatakan mencari dunia pun itu kemudian harus secara hati-hati. Apabila tolabul halali, mencari barang yang halal, supaya kemudian kita tidak minta-minta pada orang lain, kemudian ya, melindungi ifah atau kehormatan daripada keluarga, dan tidak untuk kemudian al-fakhr atau kemudian kita membangga-banggakan, maka tolabul halali ini dikatakan oleh Rasulullah nanti kelak pada hari kiamat, ba'asahullah, maka Allah akan membangkitkan orang tadi, ya, wajahnya itu mencorong seperti komaru fi lailatil badr, seperti bulan purnama yang penuh. Bayangkan, dengan kalau kemudian mencari tolabul halali, kan tolabul halali minal iman. Tolabul halali faridatun ala kulli muslim. Jadi bukan tolabul ilmi tok ya, termasuk tolabul halali, mencari barang yang halal. Tapi orang sekarang kan malah ngentai loh. Boleh sing haram ya, kan? Sing halal. Kadang-kadang ngentai gitu. Ya, karena apa? Karena mereka kemudian menutup diri. Namanya apa? Qaswatul qulub. Kira-kira jenengan pernah menemui orang seperti itu apa enggak? Dikandani malah ngentai. Dan itu karena apa? Karena hatinya sedang tertutup. Sedangkan man talabal halali lil mukasiratun, dalam rangka untuk memperbanyak amwal lahum, memperbanyak hartanya, dan mufakhiran, yaitu untuk berbangga-bangga, al mubahi indanas, untuk dipamerkan pada manusia, maka dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan ghadbanan, akan kemudian dimurkai oleh Allah SWT. Itu cuma salah niat Allah. Yang satu untuk menutupi ya kehormatan keluarga, kemudian untuk menutupi supaya keluarga tidak minta-minta, dan kemudian ya dalam rangka supaya dia itu bisa menegakkan tulang punggungnya untuk ibadah, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan seperti ya bulan purnama siji. Tapi kosok langsung pun mencari barang yang halal, tapi hanya untuk mufakhiran, untuk berbuat ya alha kumutaka tur hatta zurtumul, karena takasur, berbangga-bangga, tidak iso mari kecuali kalau orang itu sudah dibawa di liang, alias sudah mati. Pernah saya ceritakan ya, ada seorang pasien sudah
sekarat masuk di ICU. Ya. Dan kebetulan saudaranya datang. Mbak. Aku duit lo tak kayak 200.000. Dalam keadaan koma dia tiba-tiba melek gitu, ini duitnya. Jadi kalau duit itu langsung jenggelek. Tapi baru itu koma lagi. Masya Allah. Coba kalau orang itu orientasinya dunia itu mah jenggelek karena kalau duit. Karena apa? Setiap hari pikirannya cuma duit. Jarik. Dinglek. Kan mencarinya kan cuma 3 kan. Jarit, dinglek, sampai duit. Harta, tahta, wanita. Sekarang tambah satu lagi, pulsa. Harta, tahta, wanita, dan pulsa. Karena orang itu kalau kehabisan pulsa itu BBI, ya, tidak karuan. Karena apa? Ya tidak update. Ya benda. Sekarang manusia yang tergantung sekali pada gadget. Nanti gadget keluaran terbaru, ya sekarang itu walang tardo angkal Yahud itu kemudian menyetel teorinya Tesla. Jadi Tesla itu mempunyai teori bahwa dunia ini mengandung energi. Dan energi itu bisa divibrasikan. Dan vibrasi itu kalau mengandung frekuensi tertentu bisa mengatur alam semesta. Contohnya senjata HARP. Senjata HARP itu ditembakkan di stratosfer, ya, lewat stasiunnya yang ada di daerah Kanada. Maka ketika stratosfer dengan frekuensi tertentu itu ditembak, maka di daerah tertentu itu hujannya sangat deras kan. Tempat yang lain itu menjadi ya kering kerontang. Jadi bisa mengalihkan hujan. Hanya dengan cara apa? Dengan engineering atau rekayasa daripada stratosfer. Akan bisa menimbulkan gempa, menimbulkan tsunami. Itu kalau menurut teori konspirasi, mana kemudian kalau kita melihat ternyata memang dunia bisa digerakkan. Jadi ma'asyiral muslimin, sehingga kalau kemudian senjata ini benar-benar anjrah atau umum, populer di kalangan manusia, suwe-suwe Mbak Rara itu tidak layu di pawang hujan. Ya benar. Ya, Mbak Rara yang koneng kayak kuncen itu pasti tidak akan ya payu lagi ya, kalau dia itu menjajakan dagangan. Karena itu ma'asyiral muslimin, yang pertama membuat hati itu mendapatkan syaqawah. Syaqawah itu celaka, yaitu kalau mereka itu mempunyai sifat qaswatul qulub. Sehingga qaswatul qulub itu akan membuat mereka itu menjadi sombong. Kalau sombong artinya menutup diri ya dari berbagai macam masukan. Hidayah sulit masuk. Kemarin itu dari Dewan Masjid itu melakukan penelitian, ternyata orang yang kemudian budal sholat jamaah itu sedikit sekali masuk. Dulu zaman tahun 60 lebih sedikit lagi. Tahun 90-an mulai banyak. Tahun 2000-an mulai banyak. Begitu ditemukan medsos, maka kemudian sholat jamaah itu menjadi menurun lagi. Judi online merebak di mana-mana. Perzinahan luar biasa. Kemarin penelitian itu 64% remaja kita itu kemudian telah melakukan hubungan seks sebelum menikah. Artinya apa? Kapiye kendo. Jadi kalau kemudian berumah tangga kan ya akan bisa menimbulkan banyak goncangan rumah tangga. Karena perselingkuhan pertama itu nanti akan diperingatkan oleh Allah dengan apa? Yaitu dengan ya kemudian dikonangi. Jadi konangi itu adalah pertolongan Allah supaya apa? Ya tidak berselingkuh. Biasanya kalau dikonangi kira-kira bagaimana? Nesu. Malah kemudian tetap berselingkuh. Akhirnya dipermalukan oleh Allah SWT. Kalau sudah dipermalukan, bentik, akhirnya apa? Cerai. Ingatkah jenengan dengan hadis bahwa iblis itu ketika pada pagi hari dia menghasung seluruh pasukannya untuk menyebar di seluruh bumi. Nanti sore hari mereka laporan, ya iblis, aku telah ya membuat orang itu menjadi ya saling bertengkar satu dengan lain. Receh. Ada lagi yang datang itu, aku telah kemudian membuat orang itu
Itu kemudian mencuri, korupsi dan sebagainya. Alah remeh-temeh. Tapi begitu yang datang itu adalah ya andanya setan yang mengatakan aku bisa menceraikan antara dua ya, sepasang suami istri. Maka dia langsung mendapatkan mahkota iblis. Tajul iblis, yaitu adalah mahkota iblis. Jadi ma'asyiral muslimin, kenapa? Karena kalau perceraian itu korbannya banyak. Ya kan? Korban anaknya, korban keluarganya, kedua belah pihak. Banyak sekali yang menjadi implikasi korbannya. Sehingga kemudian setan itu bisa mendirikan asrama anak asuhnya iblis. Dia memberikan asrama, nanti kalau orang-orang yang broken home itu diadai oleh iblis, kemudian dididik ala iblis. Coba ma'asyiral muslimin, kemarin itu sudah ada orang yang berusaha membangkitkan lagi penyembahan kepada setan. Penyembahan kepada setan. Ketika mereka dalam keadaan no way out, didera penderitaan yang terus-menerus, tiba-tiba ditawarkan kenikmatan sesaat, ujung-ujungnya apa? Mereka pasti akan ikut. Dulu dirampal ketika ada konsernya Pang. Mereka itu kemudian baiatnya itu caranya bagaimana? Dengan memakan kelinci itu hidup-hidup di atas pentas. Dan tahukah jenengan di kolangan ya orang Pang itu kalau kemudian mereka ya berkeliaran ya dari kota ke kota itu tidak mandi berminggu-minggu itu betah. Satu cewek itu bisa gonta-ganti pasangan dengan berbagai macam laki-laki. Ceweknya 2, ya laki-lakinya 10. Dan gonta-ganti pasangan. Kita yang di Puskesmas itu kadang-kadang ngelus dodot. Karena ketika kita periksa, seluruh penyakit kelamin itu ada semua. Bahkan ada yang hamil, ternyata disertai dengan apa? HIV. Usianya antara 15 sampai 18. Karena apa? Pergaulan bebas. Jadi ma'asyiral muslimin, ketika kita menghadapi banyak ya turbulensi daripada moralitas, maka yang kita harapkan apa? Yaitu kemudian orang itu mau beribadah pada Allah. Yang membuat qaswatul qulub apa? Karena tidak menempuh jalan thalabul ilmi. Jalan thalabul ilmi. Karena kalau orang itu mau mencari ilmu, pasti mendapatkan nur atau cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kerasnya hati seseorang, kalau kemudian disentuh dengan hidayah, kalau dia punya kejujuran, pasti akan terbuka. Fudail bin Iyad ya, yang kita sebutkan, yang menyebutkan hadis ini ya, itu dulu ya adalah seorang perampok ya, yang sering kemudian nyamperi orang itu di padang pasir. Fudail bin Iyad suatu saat ketika dia mau merampok, yang dirampok itu adalah seorang yang alim. Dia kemudian orang alim itu sedang sholat membaca alam yakhsalil ladina amanu an tahsa'a qulubuhum li dzikrillah, surah Al-Hadid. Belum tibakah waktu bagi orang yang takut pada Allah untuk menundukkan hatinya itu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia mendengar itu termangu-mangu dia. Rampok enggak dirampok. Itu Fudail bin Iyad. Yang meriwayatkan hadis tadi asar tadi. Ada 5 tadi, ini bekas perampok. Tahukah jenengan? Ada seorang pelacur dari Bani Israel. Itu kemudian dia mempunyai pelanggan yang banyak. Dulu pelacur itu merupakan tingkat tinggi. Karena dia mempunyai istana, banyak dayang-dayangnya. Kemudian yang datang kepada dia itu orang pejabat tinggi atau orang agni atau orang kaya yang datang kemudian diservis dengan ya dengan profesinya tadi. Ini pelacur zaman dulu. Suatu saat ada seorang pemuda Bani Israel itu ketika melihat wajah si pelacur tadi, wah kapan dia bisa ngeloni? Wah, akhirnya kemudian dia mengumpulkan uang, bekerja keras yang malam. Untuk kemudian dia mengumpulkan uang tadi untuk mengencani si pelacur tadi. Sampai bertahun-tahun akhirnya kemput. Wah, uangnya sudah 1000 dinar. Bisa digunakan untuk istilahnya homestay ya, selama ya, beberapa jam. Dia datang di situ. Ketika kemudian sudah dia hampir melakukan perzinahan,
Ketika perutnya sudah bersentuhan dengan perut si pelacur tadi, dia langsung ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Ya, dia langsung keluar dari kamar. Pak, sampean belum lapor-lapor, tak balik nih duitmu. Terus jauh sampai PNKP. Langsung dia pulang ke rumah. Nangis gugluk, kemudian dia itu minta tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Saking sedihnya karena dia merasa berdosa, maka 7 hari kemudian mati. Karena tobatnya tadi benar sungguh-sungguh, maka dia kemudian meninggal. Si pelacur tadi yang melihat, wah ternyata masih ada ya seorang laki-laki itu yang begitu ikhlas menjaga kehormatannya, sehingga sudah hampir saja seperti itu, ternyata kemudian dia membatalkan. Maka dia kemudian ya berazam, berniat, saya tidak akan melacur lagi. Sebagai tanda tobatnya, maka dia mendatangi pemuda Bani Israel tadi. Datangi sampai di rumahnya. Cari ke sana kemari, informasi ke sana kemari, dengan susah payah dia mencari, akhirnya ketemu rumahnya, ternyata rumahnya kosong. Tanya dia kepada tetangganya, si Fulan itu di mana sekarang? Masya Allah, si Fulan tadi setelah pulang dari kota mati. Gak tahu kalau dia matinya itu karena dia melakukan seperti tadi. Akhirnya kemudian, apakah dia punya saudara? Punya satu, punya adik dia. Akhirnya si pelacur tadi mendatangi rumah adiknya dan minta untuk dinikahi. Minta untuk karena adiknya melihat tuh ada orang ayu, notok, kemudian kok minta dinikahi. Akhirnya kemudian dinikahi. Setelah dinikahi, Rasulullah mengatakan apa? Ketika menceritakan cerita tadi. Ternyata kemudian si wanita tadi melahirkan 7 nabi dari Bani Israel. 7 nabi dari Bani Israel. Jadi orang itu ditinggikan martabatnya oleh Allah bukan karena keturunan. Orang itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Tobat. At-taibun la dan balahu. Orang yang bertaubat tidak ada dosanya lagi. Dan cerita itu populer sekali nih sebenarnya. Tapi kadang-kadang para dai itu tidak terlalu berani untuk menyampaikan. Karena apa? Ini karena mereka tidak paham bahwa tobat dari Allah itu dikatakan oleh Rasulullah SAW at-taib, ya, orang yang bertobat dia serah, dia gembira sekali. Sebagaimana seorang musafir ketika dia kemudian kehilangan ya daripada barang bawaan dan untanya, sehingga dia kemudian pontang-panting sendiri mencari ke sana kemari, ternyata tidak ada barang dan kafilahnya tadi menghilang begitu saja. Akhirnya kelelahan karena dia mencari, akhirnya dia istirahat di sebuah oase. Sambil beristirahat dia berdoa, ya Allah, pertemukanlah aku dengan barangku dan untaku. Dan ketika dia bangun, ternyata semua barangnya sudah berada di hadapan dia. Orang itu sangat gembira sekali. Maka orang yang taib, orang yang bertobat, itu lebih gembira daripada orang. Jadi ma'asyiral muslimin, kegembiraan itu tidak pernah akan dirasakan oleh siapapun kecuali orang yang merasakan halawatul iman, yaitu kelezatan. Jadi jangan kemudian kita itu melihat orang itu dengan perspektif negatif. Kan sekarang banyak ya, gitu, jangan munafikin ini. Mune tobatmu yang wangel, bro. Ada orang gitu kan. Seakan-akan dia menjadi panitia mahkamah ilahiyah. Seakan-akan dia menjadi panitia akhirat yang bisa menentukan bahwa orang ini masuk surga, orang ini masuk neraka. Ya pada. Contohnya pelacur Bani Israel tadi, kemudian bertobat, melahirkan zuriyah yang kemudian menjadi nabi di kalangan Bani Israel. Karena apa? Tobatnya dia, ya, yang tobatan nasuha, kemudian tobatnya daripada saudaranya laki-laki, suaminya. Dua tobat mengumpul jadi satu, membentuk sebuah keberkahan yang sangat luar biasa. Karena itu ma'asyiral muslimin, yang mengangkat berkah itu apa? Permusuhan. Yang mengangkat berkah itu apa? Permusuhan. Demak itu yang besar sekali, oleh Raden Patah dipersatukan, oleh para wali kemudian ya, itu dipelihara supaya Demak itu tidak pecah. Begitu Pati Unus itu meninggal,
ya, ketika dia itu berperang dengan Portugis, digantikan oleh Trenggono, tapi ternyata ya anaknya Trenggono namanya Raden Prawoto itu kemudian membunuh ya Pangeran Mukmin atau terkenal dengan Pangeran Sedolepen karena ditusuk itu di dekat kali. Kali itu bahasa Jawanya lepen. Karena itu ya Panembahan Sedolepen. Yang harusnya setelah Aden patah, Pati Unus itu yang menggantikan Raden Mukmin ini. Tapi kemudian dididik oleh anaknya Trenggono supaya apa? Bapaknya bisa naik. Ketika bapaknya naik, anaknya Pangeran Sedolepen namanya Aryo Penangsang. Kira-kira terima betul? Tidak terima. Akhirnya ya, Aryo Penangsang membunuh Prawoto. Bunuh-bunuhan. Kemudian ya Sultan Trenggono ketika berjihad di daerah Pasuruan, dia kemudian meninggal. Wah, jadi perebutan tidak karuan sehingga akhirnya Demak kemudian gombong. Nah itu ma'asyiral muslimin, Qaswatul Qulub ini nanti akan digunakan oleh orang-orang Belanda dalam rangka untuk kemudian menaklukkan kaum muslimin. Jadi kalau orang itu sudah terkontaminasi dengan bid'ah, khurafat dan tahayul, maka akan membuat mereka itu akan menjadi ya bangsa yang lemah. Contohnya bagaimana? Kekuatan terbesar Demak apa kira-kira? Marinir, Angkatan Laut. Ya enggak? Kekuatan Mojopahit dengan Laksamana Nalanya yang mempunyai cetbang ya. Cetbang itu ya kayak meriam tapi bukan meriam Belina tadi. Jadi meriam tapi portable yang bisa diangkut kemana-mana. Sehingga hampir setiap perang ya itu Mojopahit mesti menang. Itu karena apa? Angkatan lautnya. Mataram kuat karena angkatan lautnya. Ya ketika Sultan Agung menyerbu Batavia, itu yang membuat kewalan Belanda siapa? Pasukan armada kapalnya. Demak juga begitu. Tapi ketika untuk menaklukkan caranya bagaimana? Yaitu dengan mematahkan perlawanan angkatan laut. Dibuatlah mitos. Mitosnya apa? Penguasa lautan bukan lagi armada perang, tapi siapa? Nyi Roro. Kira-kira idenya rusak apa enggak? Sehingga sampai sekarang itu ada semacam pemujaan ya supaya kemudian keraton Mataram itu tetap kuat, maka mereka harus senantiasa mendapatkan restu dari Mbah Semar di Gunung Merapi supaya selamat ya dari ya pedus gembel dan kemudian ya sampai di daerah selatan Parangtritis dan sebagainya itu mereka kemudian memuja kepada Nyi Roro Kidul supaya kemudian diberikan barokah dari laut. Sehingga ketika mereka itu tahayul masuk ke situ, angkatan laut mereka lemah, bisa ditaklukkan oleh Belanda. Paham ya ini ya? Sehingga kalau jenengan bisa melihat tadi, misalnya cerita para wali. Cerita para wali itu kebanyakan itu yang sakti-sakti. Sunan Bonang Bunting Kolang Kaling jadi Mas. Ya, kemudian juga Sunan Kalijogo itu kemudian Juruk Topo ya 3 tahun. Sampai ada beberapa dai kita itu yang mengatakan, wah, tuh Topo 3 tahun berarti nggak sholat, nggak wudhu, nggak opo. Ini ya ajaran opo ini. Kan gitu kan sampai tahukah jenengan yang kemudian menulis cerita tentang kesaktian, tahayul, khurafat dan sebagainya itu ternyata Panji Notoroto, salah seorang pegawai jeksonya ya pemerintah Hindia Belanda, yang itu kemudian disusupkan di dalam istana menjadi pujangga, yang kemudian mengarang tentang ya hikayat daripada para sunan. Berita itu muncul. Pertarungan antara Sabdo Paron ya dengan atau Mbah Semar di Gunung Tidar dengan siapa? Dengan Sunan Giri. Sampai pertarungan itu kemudian menjadikan sumpah ya suatu saat tumbalnya tanah Jawa dicabut kalau kemudian orang Jawa wis orang Jawa ini meleh. Sabdo Paron sendiri itu kemudian dianggap sebagai orang yang bisa membangkitkan agama Budi di dalam serat Dharma Gandun. Tapi kalau jenengan lihat di kuburannya di Trowulan, ternyata Sabdo Pangon, Noyo Genggong itu di dalamnya
ya Syekh Jumadil Kubro, alias apa? Dia orang Islam. Dasrat Dalmo Gandul Kumawani. Wani ini menyebutkan bahwa itu adalah merupakan agama Budi yang akan menggantikan Islam itu pada akhir-akhir zaman. Jadi ngawur kabeh. Tapi orang kebatinan itu mengambil itu sebagai referensi. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat seperti itu, kenapa bangsa kita lemah? Karena terjebak di dalam khurafat, takhayul. Yang ujung-ujungnya membuat mereka menjadi apa? Pedih. Coba dulu kalau ada beledek, hujan deras, pasti mbah-mbah kita itu langsung golek sekepal nasi sampai arit, kemudian dilemparkan di halaman. Iya apa enggak? Nah, apakah Mikail yang kemudian mengirimkan hujan petir dan sebagainya disokok sampai arit apa? Ya, sama nasi kira-kira ya kojal apa enggak? Bawa alam biswa. Tapi ini menjadikan mereka menjadi apa? Tahayul atau mantan anyar, supaya kemudian bayinya tidak dimakan kuyang ya. Kuyang itu hantu dari Kalimantan dulu ya, yang katanya apa itu punya usus ya, yang dia kepala tok sing berjaya yang kemudian makan bayi atau kemudian kuntilanak yang akan kemudian menculik bayi. Maka biasanya para ibu yang baru melahirkan itu di bawah bantalnya dikasih gunting. Dia pada dikasih gunting supaya apa? Mulai kuntilanak lewat bisa dicocok sampai gunting. Diam akhirnya apa? Banyak dari kita itu yang terbelenggu dengan khaufan, yaitu rasa. Jadi tahayul, khurafat, bid'ah itu akan membuat hati manusia menjadi tumpul, pedih sinetron. Coba dalam surat Al-An'am 88. Innal ladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Adapun orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya itu dengan kezaliman, dengan kesyirikan, lahumul amnu, dia mendapatkan rasa aman. Wahum muhtadun, dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kosok wangsulipun dene tiyang niku kok tidak ya mencampur adukkan antara kemudian iman dan kesyirikan, apa yang dia dapatkan? Amnunya, rasa amannya dicabut menjadi apa? Khauf wa tarhib. Khauf itu apa? Takut, tarhib apa? Diteror terus-menerus. Wahum muhtadun. Kosok wangsulipun orang yang muhtadun yang diberikan petunjuk apa? Bingung. Isi cuma bingung, tidak. Jadi kalau orang itu mencampur adukkan antara iman dengan musyrik. Nah, karena itulah kalau kemudian orang seperti tadi akhirnya apa? Betapa kasihannya ya rakyat kecil ketika anaknya ontang-anting, kedono, begini, ya, sendang kapit pancuran kapit sendang, potong mayit, Pandowo, Pandawi, itu kan harus diruat semua. Satu ruat itu 30 juta paling murah untuk nanggep wayang. Nah, kira-kira kalau kemudian orang miskin kira-kira bisa nanggep wayang apa enggak? Akhirnya RRI Malang itu kemudian setiap akhir tahun itu mesti kon urunan. Ya. Diruat berapa puluh urunan 200 sekitar. Ya, untuk meruat berjamaah. Kayak seperti itu, direwangi urunan. Harusnya urunannya kan untuk korban kan. Urunannya untuk apa? Jadi tabung untuk arisan haji, untuk arisan korban dan sebagainya. Kan lebih jeluntrung, lebih barokah. Tapi orang digunakan untuk itu. Sudah ya hilang bondo, hilang tegal, hilang alas, tapi orang-orang apa-apa. Ini yang pertama, qaswatul qulub. Kemudian yang kedua, ya, hati itu menjadi celaka, hati itu menjadi rusak. Ya, itu kalau kemudian ya dia menderita yang namanya jumudul ain. Jumudul ain itu adalah matanya jumud, matanya membeku, tidak bisa melihat hidayah dan kebenaran. Karena apa? Karena dia kemudian dia mempunyai sifat sombong, sum'ah, hasad, dan semua sifat negatif, akhirnya kemudian membuat dia menjadi loro ati. Loro ati ya. Itu ana 5 perkawane yang menurut kecil ya tadi ya.
Nomor siji itu delok gelang tanggane sing gede. Nomor loro ya delok bojone selingkuh. Ya. Nomor terus dan sebagainya itu ya sesuatu yang kemudian menjadi gambaran buat kita. Orang-orang itu kadang-kadang sengsara karena apa? Sikapnya sendiri. Jumudul ain, yaitu hati mata yang membeku, itu adalah mata di mana mereka itu sulit untuk mendapatkan atau melihat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita melihat ya banyak sekali ya, tanda-tanda atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tahukah jenengan orang yang meninggal itu kukunya masih bisa tumbuh. Rambutnya pun masih bisa tumbuh. Tapi seluruh badannya itu mengalami pembusukan dan rusak semua. Tapi Allah masih kemudian memberikan kuku dan rambutnya itu untuk tumbuh sampai hampir 3 bulan. Tapi jasadnya yang lain itu hancur. Dimakan ulat tanah. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau kita kemudian melihat seperti itu, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa sekali. Bahkan jenengan bisa berkedip itu karena apa? Karena jenengan diparingi hidup. Dan jenengan tidak punya hidup, mata manusia itu rusak semua. Karena tidak ada ya istilahnya refleks untuk kemudian berkedip. Kalau jenengan itu diberikan air mata dalam rangka apa? Supaya air mata itu bisa membasuh setiap kotoran. Kalau jenengan kayak unta itu tidak ada masalah. Unta itu kenapa? Matanya kok tidak sakit, diterpa oleh badai pasir. Karena ternyata matanya unta ini enak helmnya. Jadi so nutup dewi kelopak matanya, tapi itu transparan. Jika untanya masih bisa melihat. Bayangkan. Jadi Allah itu sudah melengkapi unta menjadi kendaraan padang pasir itu dengan cara bagaimana? Matanya diberikan helm. Kira-kira matanya jenengan nonton helmnya enggak mboten. Pendek ma'asyiral. Dan jenengan telinga jenengan itu menghadap ke depan. Supaya apa? Ya, kemudian di sini kan dalam kok gitu kan. Itu supaya kemudian kalau ada suara itu bisa berresonansi langsung masuk ya di dalam tulang pendengaran ya menggetarkan daripada bidang tadi sehingga akhirnya menimbulkan suara. Kalau kuping itu diperung itu dipotong gitu ya, maka orang itu ya akan kemudian merasakan bising sekali dan cepat budek. Karena enggak apa? Enggak ada amplifiernya untuk kita frekuensi dan tone daripada suara tadi. Bayangkan, Allah menciptakan amplifier yang sederhana. Ya, yang bisa menjadi mixer. Gede nih, cilik nih. Kalau kegedean dicilik nih, kalau kecilian kemudian dikumpulkan, dipusatkan. Telinga kita sederhana. Tapi kadang-kadang guru kita zaman dulu itu tidak menghargai. Nek nakal sampean. Dulu kita kalau nakalan mesti di yang karena kelas jadi strap gitu kan. Ini adalah anugerah dari Allah yang sangat luar biasa. Tapi mata tidak bisa melihat karena apa? Sudah terbiasa dengan nikmat Allah SWT. Karena itu kalau orang itu kemudian mendapatkan ya, kenikmatan dari Allah, pasti dia tuh ihtiman liminajillahi azza wa jalla. Ihtimamnya adalah perhatian. Minatun itu apa? Yaitu nikmat dari Allah SWT. Minnah. Kalau minhah itu adalah penghargaan. Jadi sedikit apa itu bahasa Arabnya berubah dikit saja, suaranya itu sudah berubah. Kalau mihnah itu adalah cobaan. Jadi minah itu adalah anugerah. Ya, kalau kemudian ya mihnah itu apa? Cobaan. Saya menyebutkan sedikit saja sudah berubah. Nek basa Cina luwih nemen nek. Bahasa Madura luwih padha. Ya. Bahasa Madura ini ada apa? Beda ya. Kalau bedah, beda. Padha. Jadi kalau bahasa Cina itu bedah ambil apa? Ada itu kayaknya padha. Tergantung apa? Konteks dia sedang bicara apa. Cuma itu aja kita. Jadi ma'asyiral muslimin, yang kedua itu adalah kalau jumudul ain. Kemudian yang ketiga, yang membuat hati itu menjadi sengsara apa? Yaitu kalau mereka itu ya
ruhbatun fid dunya. Mereka mempunyai khirsun atau ambisi terhadap dunia. Jadi dunia itu benar-benar melenakan sekali. Kalau orang sudah kepedot, maka kemudian dia berusaha untuk mendapatkan itu mati-mati. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya, orang yang sudah ruhbatun minad dunia itu mempunyai ya rentak ambisi yang dunia berlebihan, maka nanti ujung-ujungnya seperti Fir'aun, mengaku Tuhan tapi ditenggelamkan. Namrud matinya apa? Kelebunan nyamuk. Telinganya kelebunan nyamuk. Dan dia harus dipentungi oleh tabibnya itu dalam apa itu cerita Israiliyat itu. Israiliyat boleh kita ceritakan ya sebagai pembanding saja ya. Wala tusaddiquhu wala tukadzibuhu. Jangan kamu kemudian menolak, juga jangan kamu kemudian mengambilnya secara ya, secara apa itu semata-mata. Tapi dianggap sebagai ya, pelajaran saja atau hikmah. Itu konon kabarnya Namrud dimasuki oleh nyamuk, dituntut tabibnya selama 300 tahun. Oh, makanya dia sudah diperlihatkan keimanan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim. Agar tapi beliau tidak mati. Itu sampai menghormati Ibrahim, dibelehnya sapi itu sampai 1000. Di Namrud itu sampai kemudian dia belehnya Nabi Ibrahim untuk menghormati beliau itu seperti itu. Kemudian yang keempat, ya setelah kemudian apa itu ruhbatun ya fid dunya, yaitu adalah hilatul haya. Hilatul haya, isine titik. Jadi kalau orang itu sudah tidak punya malu, di dalam tastahi fasna masita. Kalau kamu tidak punya malu, wis lakonono apa wae. Perkataan para nabi sejak Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Arba'in Nawawiyah itu dikatakan di dalam tastahi fasna masita. Kalau kamu tidak dua isin, wis lakonono apa wae. Karena itu al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari. Kemudian yang kelima, terakhir, ya, penyebab hati itu menjadi rusak yaitu apa? Tulul amal, yaitu panjang amal angan-angan. Kalau orang panjang angan-angan, ujung-ujungnya apa? Yaitu tasbih. Tasbih itu apa? Menunda-nunda amalnya. Merasa bahwa dirinya masih mempunyai kesempatan yang ya sebenarnya kesempatan itu bisa diambil Allah ya sewaktu. Karena itu ma'asyiral muslimin, supaya kita kemput dalam mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berusaha untuk senantiasa bertobat pada Allah, kemudian memelihara ketakwaan di dalam Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita ngelabui dengan apa? Yaitu dengan ruhul badri dzakiyah, yaitu ruh untuk rela memberikan kontribusi dan berkorban kepada sesama. Insyaallah kita akan selamat di dunia wa dunia badal akhir. Aku lupa lihada, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dzambin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Kita tutup majelis kita dengan istighfar 3 kali. Astagfirullah. Kemudian doa kafaratul majelis. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.